30 ini berapa? Karena nilai 2x tambah 30 derajat itu sama nilainya dengan si Z. Karena kita masuk ke nomor 21. Harga 2 buah melon dan 4 buah mangga adalah 72.000. Harga 3 buah melon dan 2 mangga adalah 60.000. Yang ditanyakan adalah harga 1 buah melon. Ini termasuk jenis soal masih di SPLDV namun dalam bentuk soal cerita ya. Nah, untuk memudahkan kita buat dulu soal ini ke dalam sebuah persamaan. Kita misalkan harga 1 buah melon atau harga setiap melon itu sebagai X ya, sama dengan X. Kemudian kalau harga 1 buah mangga atau harga setiap mangga sebagai Y. Kita bentuk persamaannya. Katanya kalau kita beli 2 buah melon berarti 2X ditambah dengan 4 buah mangga berarti 4Y tambah 4Y, itu uang yang kita keluarkan adalah 72.000. Kemudian persamaan kedua, katanya kalau kita membeli 3 buah melon berarti 3X ditambah dengan 2 buah mangga berarti 2Y, uang yang kita keluarkan adalah 60.000. Yang ditanyakan adalah 1 buah melon berarti X-nya. Karena yang ditanyakan adalah X, berarti untuk mempercepat kita eliminasi Y. Untuk mengeliminasi Y, kita samakan dulu variabelnya. Ya, masih ingat cara menyelesaikan SPLDV ya, substitusi, eliminasi, atau campuran. Nah, kita samakan dulu koefisien Y. Karena koefisien Y di persamaan pertama adalah 4, koefisien Y di persamaan kedua adalah 2. Kalau kita samakan koefisiennya, berarti persamaan pertama ini bisa kita kali 1 saja, kemudian persamaan kedua kita kali dengan 2. Supaya Y-nya nanti di persamaan kedua berubah 4, kemudian Y di persamaan pertama itu tetap 4. Supaya kalau dikurang hasilnya nanti 0 untuk Y-nya. Dieliminasi ya. Oke, kita kali. Yang di atas tetap ya, karena semua dikali 1. Saya langsung tulis 2X tambah 4Y sama dengan 72.000. Yang di bawah 2 dikali 3X berarti 6X, 2 dikali 2Y berarti plus 4Y sama dengan 2 dikali 60 berarti 120 ya, 120.000. Nah, koefisiennya sudah sama, kita kurangkan. Ini sudah habis ya 0. Berarti 6, ini saya kurang dari ya, saya kasih gini ya. Persamaan 2 kurang persamaan pertama. Ya. 6 kurang 2 adalah 4X. Kenapa? Supaya langsung X-nya positif. Kalau dari persamaan 1 saya kurang ke persamaan 2 nanti X-nya dicari lagi karena dapatnya minus X. Nah, oke lanjut. 4X sama dengan 120 kurang 72. Berapa? Enggak apa, sedikit-sedikit saja. Berarti 10 kurang 2. Ini saya di sini 10 kurang 2 adalah 8. Sisa 1 ya. Ini 2-nya. Berarti yang 1 11 kurang 7 dapat 4 ya. Berarti tambah 0-nya 3 berarti 48.000. X-nya berapa? Nah, kita bagi X sama dengan pengali, jadi pembagi di sini perempat, yang di atas 48.000. 48 bagi 4 adalah 2, iya 12.000 ya. Mau dibagi lagi boleh di sini. 48 bagi dengan 4. 4 bagi 4 dapat 1 ya. 4 kita kurangkan sisa 8. 8 bagi 4 dapat 2 ya. Habis. Jadi 12 tambah 3. Jadi jawabannya adalah option ada di A. Selesai. Nomor 22. Perhatikan lingkaran O berikut. Diketahui sudut besar sudut BOD itu sama dengan 108 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAD. Oke.
Yang diketahui itu yang ini ya, BOD 108 derajat. Yang ditanyakan itu yang ini, besar sudut ini. BOD ini adalah termasuk sudut ya, sudut pusat ya. Karena O ini kan pusat lingkaran ya. Kemudian BAD ini adalah sudut keliling karena berada di busur lingkaran. Nah, apa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling? Ya, jadi sudut pusat ini sama dengan soal pembahasan US 2002 kemarin. Ada soal seperti ini juga. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Tapi ini berlaku kalau sudut pusat dengan sudut keliling tersebut menghadap busur yang sama. Kita cek apakah sudut pusat dan keliling ini menghadap busur yang sama. Sudut pusat BOD itu menghadap busur ini ya, BD ini busur BD. Oke. Kalau sudut BAD ya juga menghadap busur yang sama, busur BAD, busur BD. Nah, jadi ini bisa kita gunakan ya. Sudut pusatnya tadi 108 derajat. 108 derajat. 2 kali dari sudut keliling. Sudut kelilingnya saya langsung ya, sudut BAD. Berarti kalau mau cari BAD-nya kita bagi saja. Sudut BAD itu sama dengan 108 per 2. Sama dengan 108 bagi 2, 10 bagi 2 dapat 5, 8 bagi 2 dapat 4. Ya, 54 derajat. Ada di option B. Oke, selesai. Masuk ke nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Silahkan kalian perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah panjang QR. Oke, panjang QR berarti ini ya. Nah, oke. Kalian perhatikan gambarnya. Di gambar ini terdapat 2 segitiga dengan sudut siku-siku ya. Untuk segitiga yang besar siku-sikunya di R, kemudian untuk segitiga yang kecil siku-sikunya di F. Jadi kalau kita mau cari sisi-sisinya antara kedua segitiga ini, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita tulis dulu ya rumusnya. Oke, QR, kalau kita mencari QR berarti saya langsung ya, akar dari depan sudut siku-siku, sisi miringnya adalah PQ. Nah, pangkat 2. Kemudian dikurang dengan di samping sudut siku-siku ada sisi PR ya. PR kuadrat. Oke. Akar, masukkan nilainya. PQ itu berarti 25 kuadrat dikurang. Nah, ini dia. PR-nya belum diketahui ini ya di sini. Karena PR belum diketahui, kita mesti cari dulu PR-nya. PR-nya, kalau kita mencari PR-nya berarti kita gunakan segitiga yang kecil ini, ya. Perhatikan PR ini merupakan sisi miring dari segitiga yang kecil ya. Berarti PR itu sama dengan akar dari sisi samping dari sudut siku-siku segitiga kecil adalah PS kuadrat. Karena PR adalah sisi miring, berarti di sini mesti tambah ya, plus RS kuadrat ya, sama dengan masukkan nilainya. PS-nya adalah 12 kuadrat, kemudian ditambah RS-nya adalah 9 kuadrat, sama dengan 12 kuadrat adalah 144 ya. Ini sering sekali kita temukan di soal. Kemudian 9 kuadrat adalah 81. Sama dengan ini kalau dijumlah adalah 225 ya. 4 tambah 1 5, 4 tambah 8 12 1 225. Oke. Akar dari 225 adalah 15. Berarti panjang PR adalah 15 cm. Ini sering sekali juga akar 225 ini sering sekali juga kita temukan di pembelajaran di kelas. Jadi hafalah itu ya. Oke. Kita masukkan nilainya. PR-nya adalah 15, berarti di sini 15 kuadrat ya.
sama dengan akar 25 kuadrat adalah, ya 25 kali 25 itu adalah 625 ya. Kemudian dikurang dengan 15 kali 15 itu adalah 225. Sisa kita kurangkan. 625 dikurang 225, sama-sama punya 25, dikurang berarti 0 ya. Berarti sisa 600 kurang 200 adalah 400. Akar dari 400 itu sama dengan 20 cm. Berarti QR-nya adalah 20 cm, ada di option D. Ini ya, selesai. Sekarang kita lanjutkan nomor 24. Diketahui jarak pusat sumbu gear pada sepeda X adalah 70 cm. Jika diameter gear belakang 15 cm dan gear depan 10 cm, maka taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua gear tersebut adalah. Oke, soal ini kita disuruh mencari panjang rantai ya, yang taksiran nilai terdekatnya itu berapa. Kalian perhatikan gambarnya. Apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan panjang rantainya, perhatikan ya. Jadi rantai ini dia mengelilingi ini ya, mengelilingi setengah dari lingkaran yang besar, juga mengelilingi setengah dari lingkaran yang kecil ya. Jadi kita membutuhkan setengah dari lingkaran besar dengan setengah dari lingkaran kecil. Kemudian apalagi, perhatikan garis yang menyinggung kedua keliling lingkaran besar dengan keliling lingkaran kecil ini. Masih ingat materi kelas 8 tentang garis singgung persekutuan luar ya. Jadi kita bisa gunakan rumus cara mencari garis singgung persekutuan luar untuk mendapatkan panjang rantai yang ini. Kita tuliskan ya. Pertama, kita cari garis singgung persekutuan luarnya dulu, atau biasa disingkat GSPL. Rumusnya adalah akar dari jarak antara dua pusat lingkaran, atau biasa disingkat sebagai S ya, S saja. S pangkat 2 dikurang dengan jari-jari dari lingkaran yang besar, atau biasa disimbolkan dengan R besar, dikurang dengan jari-jari dari lingkaran yang kecil, biasa disimbolkan dengan R kecil, kemudian dipangkat 2-kan. Sama dengan jarak antara dua pusat lingkaran ini ada ya di soal ini ya, ini 70 cm. Berarti di sini kita masukkan 70 kuadrat dikurang, kemudian jari-jari lingkaran besar. Oke. Jari-jari itu kan adalah setengah dari diameter ya. Berarti kalau setengah, saya tulis ini ya, R-nya berarti sama dengan 1/2 dari, karena diameternya 15, berarti di sini kali 15, 1/2 dari 15 adalah ya 7,5. Itulah R-nya. Sekalian R-nya ya. R yang kecil, jari-jari lingkaran kecil, berarti dia 1/2 dari diameternya adalah 10. Berarti dapat 5. Kita masukkan R-nya, untuk R besarnya adalah 7,5 dikurang dengan jari-jari lingkaran kecil adalah 5 pangkat 2. Oke, sama dengan 70 kuadrat adalah 7 kali 7 49, tambah 0-nya 2, berarti 4.900 dikurang 7,5 dikurang 5 berapa? Ya, 2,5 ya. Berarti di sini kurang 2,5 pangkat 2. Saya pangkat 2 kan? Oke. Sama dengan akar 4.900 dikurang 2,5 pangkat 2 itu adalah 6,25 ya. Boleh dicakar di sini. Kalau ragu cakar, tidak apa-apa. Ini ya cara cakarnya. 5 kali 5 berarti 25 ya. Simpan 2. 2 kali 5 10, tambah 2 berarti 12. 2 kali 5 10. 1. 2 kali 24 tambah 1 5. Sebenarnya ini sama aja kalau 25 kali 25 itu kan 65. Berarti 5, 2, 6. Ada 2 angka belakang koma ya, 1, 2. Berarti 6,25. Berarti di sini adalah 6,25. Sama dengan 4.900 dikurang 6,25. Berapa? Boleh cari di sini.
0,25. Nah, di sini tambahin aja 00 seperti ini ya, koma baru 00. Oke, kita kurang 10 kurang 5 itu 5. Di sini 9 kurang 2 7. Komanya langsung turunkan boleh. Tadi sudah dipinjam berarti sama ya, 9 kurang 6 berarti 3. Di sini sisa 9. Berarti di sini sisa 84 ya. Berarti 4893,75. 4893,75. Akarnya berapa? Ini kalau diakarkan, ini sebenarnya mendekati 44.900 juga ini. Berarti kalau misalnya dia diakarkan, nanti kalau dia nilainya dibulatkan itu akan menjadi 70. Nah, karena di sini kan juga yang ditanyakan adalah taksiran. Berarti kita pakai 70 saja supaya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya kita sudah dapatkan panjang ini ya, panjang garis singgung ini. Ini adalah 70, ini juga 70. Oke, apalagi ini lagi setengah dari lingkaran besar dan setengah dari lingkaran kecil. Kita catat di sini ya. 1/2 dari keliling ya, keliling lingkaran besar ya, itu saja. Ini kita bisa gunakan rumus keliling lingkaran ya, supaya nanti bisa pakai jari-jari saja supaya langsung nanti coret duanya. Berarti 2πr ya, 2πr per 2πr, saya pakai r yang besar ya, karena lingkaran besar. Oke. Nah, berarti sama dengan ini duanya coret aja begini. Berarti sisa pi kali dengan r-nya berapa tadi? Ini ya, ini r-nya, r besarnya adalah 7,5 atau sama dengan 3,14 dikali dengan 7,5. Ini kalau dikali, ya, 314 kali 75 berarti 02, 15 tambah 27, 3 kali 5 15, 7 kali 4 28, 2, 177 tambah 2 adalah 9, 3 kali 7 21. Oke, 0, 15, 1, sisa 15, 1, 3, 2. 2 angka belakang koma, berarti di sini ya. Nolnya coret. Berarti dapatnya 2, 3 angka belakang koma ya. Ini kan, nah, di sini kan 7,5. Nah, berarti komanya di sini. Komanya di sini. Dapatnya 23,55. Ini untuk setengah dari lingkaran besar. Kita sekalian cari untuk setengah dari keliling lingkaran kecil ya. Berarti kita pakai rumus keliling 2πr per 2 ya. 2-nya coret, sisa 3,14 ya, langsung ya, dikali dengan jari-jari lingkaran kecil tadi adalah 5. Sama dengan kita kali di sini lagi ya, 314 kali 5 berarti 02, 1 kali 5, 5 tambah 27, 15. 2 angkat belakang koma ya. Berarti 15,7. Oke. Nilainya sudah kita dapatkan. Kita hitung dua sini saja ya. Panjang rantai. Nah, perhatikan garis singgungnya tadi kan ini sama dengan ini ya. Berarti 70 ini kita kali dengan 2 kali 70 ditambah dengan setengah dari lingkaran besar tadi adalah 23,55 ditambah dengan setengah dari lingkaran kecil tadi adalah 15,7. Oke, kita jumlah 2 kali 70 adalah 140 ditambah dengan 23,55 ditambah dengan 15,7. Saya jumlah di sini ya. 140 ditambah 23,55 ditambah dengan 15,7. Oke,
Jadi kalau desimal dijumlahkan, komanya diluruskan ya. Oke, di sini jumlah. Berarti 5 5 tambah 7 12 1 ya. 1 tambah 3 4 tambah 5 9 4 tambah 2 6 tambah 1 7 turun 1. Komanya turun. Jadi jawabannya adalah 179,25. 179,25 karena ini adalah taksiran yang ditanyakan, taksiran terdekat, berarti yang paling mendekati itu adalah ini ya. Taksirannya itu adalah ini ya, B. Oke. Untuk soal ini silahkan diulang-ulang cara pengerjaannya supaya dipahami, diingat kembali garis singgung persekutuan luar seperti apa. Oke, selesai. 25. Sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi memiliki keliling alas 24 cm. Jika tinggi limas tersebut 10 cm, volume limas tersebut adalah rumus volume limas masih ingat? Volume limas itu adalah sepertiga dikali dengan luas alasnya dikali dengan tingginya. Tinggi limas sudah diketahui di soal 10 cm, luas alas limas tersebut belum. Yang diketahui hanya keliling alas dari limas tersebut. Kita cari terlebih dahulu luas alasnya, karena dia berbentuk persegi, berarti untuk mencari luas persegi tersebut adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa? Persegi itu kan semua sisinya sama panjangnya. Karena ada 4 sisi, berarti 24 ini tadi, karena kelilingnya 24, kita bagi 4, 24 bagi 4 dapat 6. Jadi setiap sisinya kan dia panjangnya 6 ya. Nah, sisinya sama dengan 6, kita masukkan 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi luas alasnya sama dengan 36 cm kuadrat. Kita masukkan ke rumus volume 5 sama dengan sepertiga, luas alasnya adalah 36 cm kuadrat dikali tingginya adalah 10 cm. Sama dengan kita coret 336 ya. 36-nya sisa 12. Jadinya 12 cm kuadrat dikali 10 cm itu adalah 120 cm pangkat 3. Ada di option A. Oke, selesai untuk nomor 25. Sekarang kita lanjut ke nomor 26. Suatu kolam renang diisi penuh air mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebarnya 6 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter dan terus melandai sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air dalam kolam tersebut? Oke, silakan kalian perhatikan coba bentuk gambar dari kolam ini. Soal ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus volume prisma, namun alasnya itu kita gunakan yang trapesium ini, yang depan ini, trapesium. Masih ingat tidak bentuk prisma itu seperti apa? Prisma itu kan bidang alas dengan bidang atasnya itu kongruen. Jadi kita bisa gunakan trapesium ini yang di depan dengan belakang itu sebagai bidang alas dengan atas. Nah, kemudian kalau kita hitung volumenya, volume dari prisma tersebut, maka itulah volume dari kolam. Ya, volume kolam itu sama dengan volume prisma dengan alas trapesium. Ya, dengan alas trapesium. Nah, volume prisma masih ingat tidak rumusnya? Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma, ya. Saya tulis prisma di sini ya. Luas alas dikali dengan tinggi prisma. Luas alasnya ini kan berbentuk trapesium. Berarti kita hitung luas alas prisma ini menggunakan rumus cara mencari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi trapesium kemudian dibagi dengan 2. Kalau kalian perhatikan trapesium ini, sisi yang sejajarnya itu yang ini ya. Ini dengan ini.
Berarti jumlah sisi sejajarnya itu adalah ini ya, 1. Misalkan ini saya kasih A ya, simbol A. Kemudian sisi yang sejajar yang 1 saya kasih sebagai simbol B, sebagai B. Kemudian kita hitung luas alasnya adalah jumlah sisi sejajar, berarti A tambah B dikali dengan tinggi dari trapesium. Tinggi trapesium, perhatikan trapesium ini tingginya itu adalah ini ya, ini 20. Ini adalah tinggi trapesium ya, tinggi trapesium tetra, oke, gitu saja, dibagi 2, kemudian ini nanti semua dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma yang mana? Yang ini, tinggi prisma ini ya, sama dengan T pris. Saya pindahkan T pris, oke. Kita masukkan nilainya. A tambah B, berat A-nya berapa? 1 ditambah dengan B-nya 4 dikali dengan tinggi trapesiumnya adalah 20 dibagi 2 kemudian dikali dengan tinggi prisma adalah 6. Nah, kita selesaikan. 22 bisa coret habis ya, 20 nya sisa 10, berarti 1 tambah 4 itu sama dengan 5 dikali dengan tadi sisa 10 dikali dengan 6. 5 kali 10 adalah 50 dikali 6 sama dengan 5 kali 6 30, berarti 300 ya. Satuannya adalah meter kubik. Perhatikan di sini kan optionnya itu pakai liter ya. Berarti ini kita konversi ke liter. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Berarti kalau 300 meter kubik, berarti 300 ini kita kali 1000 menjadi 300.000 liter. Ada di option C. Gitu ya. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Jika jumlah siswa seluruhnya adalah 50 orang, banyak siswa yang mempunyai golongan darah B adalah titik orang. Oke, ini adalah sebaran golongan darah ya, di mana jumlah keseluruhan siswa katanya adalah 50 orang. Kita disuruh mencari golongan darah B itu berapa orang. Nah, ini sama seperti soal pembahasan di ujian US 2022, ini juga ada model soal seperti ini. Kita sisa mencari karena golongan darah B yang ditanyakan, berarti 22% dari keseluruhan itu berapa. Banyak siswa golongan darah B. Oke. Banyak siswa yang punya golongan darah B ya. Sama dengan 22% dari 50 orang, berarti 22% berarti 22 per 100 dikali dengan 50. 50 100 coret, 50 habis, 100-nya sisa 2 ya, sama dengan 22 dibagi 2 adalah 11. Jadi banyak siswa adalah 11 orang. Ada di option A. Selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 28. Nilai ulangan matematika beberapa siswa adalah, ini datanya ya. Yang ditanyakan adalah modusnya. Oke, modus sama seperti pembahasan yang US tahun lalu. Modus itu kan data yang paling sering muncul ya. Paling sering muncul. Jadi yang mempunyai frekuensi terbesar lah. Kita hitung satu-satu ya. Untuk yang pertama nilai 60. Kita cari 1. Mana lagi ya? 2. Oh, berarti 60 hanya 2 kali berulang ya. Kemudian 70 coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 78 kali muncul. Berarti tadi 62 kali ya. 78 kali
80 lagi. 1, 2, tidak ada. Berarti 80 juga cuma 2 kali. Kemudian kalau di sini option sisa 90 ya. Berarti kita coba 91, 2. Oke. 90 juga cuma 2 kali. Berarti otomatis jawabannya adalah ini ya. Yang paling sering muncul. Berulang 70. Nilai 70 berulang 8 kali. Berarti jawabannya adalah option B. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 29. 2 buah dadu dilempar, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah. Oke, kalau kita mau menghitung sebuah peluang kan kita butuhnya kejadian yang mungkin ya, dibagi dengan ruang sampelnya berapa. Misalkan kan kalau punya 2 buah dadu, kalau kalian lempar ya, kalau misalnya di dadu yang pertama misalnya munculnya 1, kemudian di mata dadu yang kedua munculnya 4. Kalau kita jumlah itu kan jumlahnya 5. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5. Jumlah 5. Coba kita hitung ya. Harusnya kalau misalnya di mata dadu muncul 1, di mata dadu yang kedua munculnya supaya 5 berarti 4. 1 dengan 4 ya. Apalagi 4 dengan 1. Apalagi kalau misalnya mata dadu yang pertama dapat 2, berarti mata dadu yang kedua dapatnya ya 3. Apalagi 3 dengan 2. Masih ada enggak? Sudah tidak ada ya. Jadi banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 itu jumlahnya adalah 4. Atau biasa kita simbolkan menjadi NA, yaitu banyaknya kejadian. Sama dengan 4. Ruang sampelnya yang mana? Biasa disebut sebagai NS. Ruang sampel itu kan adalah seluruh kejadian yang mungkin. Misalkan kalau kalian lempar mata dadu, saya tulisnya, misalkan kalau kalian lempar mata dadu, munculnya 1 dengan 1. Atau munculnya 1 dengan 2. Atau munculnya 1 dengan 3. Dan seterusnya. Kalau kita hitung, seluruhnya kejadian yang mungkin itu adalah 36. Cara cepatnya, karena di sini ada 2 buah dadu, masing-masing mata dadunya itu adalah 6, berarti seluruh kejadian yang mungkin itu adalah 6 kali 6, 36. Jadi, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau PA itu sama dengan banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 dibagi dengan ruang sampelnya atau NS. Kita masukkan nilainya. NA adalah 4 per NS-nya 36. Ada nggak di option? Tidak ada. Kita coba sederhanakan. Menjadi 1 per 9. Masing-masing kita bagi 4. Nah, sudah ada di option, yaitu option D. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 30. Seorang pedagang di suatu pasar mendapat kiriman mangga sebanyak 120 buah yang terdiri dari mangga Manalagi dan mangga golek. 40 mangga diambil secara acak oleh pembeli. Dari 40 mangga yang diambil, 25 diantaranya adalah mangga Manalagi. Banyak kiriman mangga Manalagi seluruhnya adalah. Oke, pahami baik-baik soalnya ya. Nah, di sini kan ada 40 mangga yang diambil secara acak ya. Kalau 25 diantaranya adalah mangga Manalagi, berarti kalau peluang terambilnya mangga Manalagi dari 40 mangga ini adalah 25 per 40. Bisa? Karena kan 25 ini adalah banyaknya mangga dibagi dengan ruang sampelnya dari mangga yang diambil secara acak, yaitu 40. Seperti nomor sebelumnya,
kalau peluang satu kejadian A, atau di sini kita ganti sebagai karena yang ditanyakan adalah banyaknya mangga mana lagi, berarti peluang terambilnya mangga mana lagi ya dari 120 buah ini itu kan adalah banyaknya mangga mana lagi ya, N M ya dibagi dengan jumlah seluruh mangga keseluruhan yaitu NS ya. Nah, peluangnya tadi ini kan PMM ini kan peluang mangga mana lagi tadi ini kan sudah didapatkan di sini ya. Nah, kita sisa masukkan yaitu 25/40 ini sama dengan N mangga mana lagi dibagi dengan ruang sampelnya adalah 120. Kita selesaikan, berarti 25/40 dikali 120 ini adalah banyaknya mangga mana lagi atau NMM. Coret nolnya 12 bagi 4 dapat 3, 3 kali 25 adalah 75. Berarti yang benar adalah option A. Oke, selesai.